Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup dan kesempatan baru di hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan. Berikanlah pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Filemon pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Filemon pasal 1 ayat 8-12 dan ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Saudara dikasih Tuhan, hal yang tersulit dalam pengampunan adalah menerima kembali dan membuat semuanya pulih seperti semula. Kita seringkali mengatakan sudah mengampuni, tapi ketika kita hendak dipertemukan dengan orang yang pernah menyakiti atau berbuat salah kepada kita, hal itu sulit sekali untuk kita lakukan. Bahkan ketika kita harus menerima kembali orang tersebut dan berbaik lagi, serta memiliki hubungan seperti sedia kala, rasanya sangat-sangat sulit. Secara kedagingan kita tidak bisa menerima, walaupun kita sudah katakan telah mengampuni. Hal seperti ini saudara perlu kita bereskan sampai tuntas. Pengampunan harus disertai dengan penerimaan, walaupun tidak selalu harus kembali satu jalan. Bukti dari sebuah pengampunan adalah ketika kita tidak lagi merasa marah, tapi dapat menerima. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Filemon memintanya untuk menerima kembali Onesimus yang telah lari dari Filemon. Onesimus adalah seorang budak. Pada masa itu masih menjadi suatu budaya memiliki seorang budak. Pada dasarnya bentuk perbudakan masih ada juga sekarang ini, walaupun dalam sebutan yang berbeda dan juga konteks yang sedikit berbeda dibandingkan masa lalu. Onesimus sebagai budak dari Filemon telah mengambil sejumlah barang berharga dan kemudian lari ke Roma. Tapi di Roma ia justru berjumpa dengan Rasul Paulus selagi Paulus berada di dalam penjara. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena Onesimus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang sama dengan Paulus. Yang sangat luar biasa di sini saudara, Paulus tidak menyebut Onesimus sebagai seorang asing baginya. Ia tidak menyebut Onesimus sebagai budak, tapi ia menyebutnya sebagai anaknya sendiri, bahkan sebagai buah hatinya. Tentu bukan anak secara biologis, tapi anak rohani yang ia telah didik di dalam kebenaran Kristus. Dan di sini Paulus meminta kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus dengan kasih dan pengampunan. Paulus juga bersedia menjadi penjamin bagi Onesimus agar supaya Filemon dapat menerimanya kembali. Saudara dikasih Tuhan, rema dari ayat-ayat ini buat kita adalah agar supaya kita memberikan pengampunan dan kesempatan kepada orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Kita perlu belajar untuk sungguh-sungguh mengampuni, yang dibuktikan dengan kemauan dan kemampuan untuk menerima kembali serta memulihkan hubungan yang sudah rusak kembali menjadi baik. Inisiatif dan kendali ada pada diri kita masing-masing.
apakah kita mau melakukan hal ini atau tidak. Dalam hubungan di rumah tangga, juga hubungan dalam keluarga, antara suami dan istri, orang tua dan anak, jadilah pribadi yang mau mengampuni, menerima dan memulihkan. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan juga telah mengampuni, menerima dan memulihkan hubungan kita dengannya. Maka dari itu, hendaklah kita juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Berikanlah kesempatan, tunjukkanlah kasih dan pengampunan, serta kerelaan untuk kembali menjalin hubungan dalam kasih Kristus. Secara manusia mungkin kita katakan kita tidak mampu, tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk bertindak yang benar, seturut dengan kehendak firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar untuk mengampuni, menerima dan memulihkan kembali keadaan menjadi lebih baik. Kami bersyukur untuk tuntunan firman-Mu yang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengampuni dan menerima serta memulihkan keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan dalam segala hal yang kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami senantiasa, melimpahkan berkat-Mu dan menjadikan kehidupan kami ini sebagai terang yang bercahaya bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan dan sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kelepasan, kemenangan, dan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.